Apalah artinya selembar kertas yang merupakan bentuk penghargaan, sertifikat, atau apa ya, pokoknya selembar kertas lah ya, yang menunjukkan sesuatu kita telah mencapai sesuatu. Itu kata kuncinya, menunjukkan sesuatu yang telah mencapai sesuatu, ya kan? Baik itu mau sertifikat, ijazah, dan sebagainya, itu penting. Dalam case saya yang miskin gelar, pencapaian-pencapaian itu penting. Dan salah satu waktu saya bekerja di radio selama kurang lebih 12-an tahun begitu, di satu radio ya, itu pengalaman satu radio di Rock FM Surabaya. Pernah saya mendapatkan penghargaan Employee of the Year. I know nggak terlalu penting memang, tapi buat saya itu penting, menunjukkan sebuah achievement dalam rentang waktu masa kerja 1 tahun itu, karena of the year itu. Dengan mendapatkan penghargaan itu artinya I must be doing something nice for the company, ya kan? Bukan cuma membuktikan untuk diri kita sendiri bahwasanya kita bisa, tetapi juga kasih sebuah adem-ademannya hati. Kalau yang kita lakukan memang berarti buat perusahaan, ada hasilnya, ada manfaatnya. Moga-moga sharing saya yang bukan career coach tapi suka berbagi tentang pekerjaan juga punya arti buat yang ngeliat. Hey, botak, kerja. Kamu masih ngeliat terus Mirsa Kerja ya. Dan sekarang ini yang kita mau obrolin adalah kalau tiba-tiba bos yang selama ini menjadi pelindung kita keluar. Iya, bos pelindung kita keluar, entah resign, pindah kerjaan ya berarti kan, atau diberhentikan gitu. Ini was-was loh buat kita yang sudah terbiasa dengan kerja tim yang selama ini terbangun oleh hadirnya si Pak Bos atau Bu Bos yang keluar tadi itu. Karena bangun kecocokan itu nggak gampang. Terus tiba-tiba bos pelindung kita keluar, kita harus ketemu dengan calon bos baru yang kita sama sekali nggak ngerti kepribadiannya itu gimana, cara marahnya gimana, cara briefingnya gimana, kasih apresiasi enggak, ada reward enggak, bertemannya gimana, dan sebagainya. What to do? Remain positive thinking. Ini selalu pesan yang selalu ada deh, remain positive thinking itu. Karena sebenarnya kalau dalam kerjaan, kalau kita bawanya negatif terus, capek. Belum tentu loh bos baru itu sulit, ya kan? Bisa jadi lebih asik. Malah sebenarnya kalau semakin sulit, semakin berkemungkinan juga kinerja timnya bisa meningkat hasilnya. Lagian kan tak kenal maka tak sayang. Kita bisa jadi ya berusaha untuk menjadi sumber daya yang bagus, yang berarti, yang membantu dari kinerja si bos baru ini. Bukan menjilat ya, no. Koridornya tetap di koridor profesional, koridor membantu dalam hal pekerjaan dan hasilnya. Bikin adiksi, bikin ketergantungan bos baru sama apa yang kita bisa lakukan, dan tahan-tahan judging. Nah itu biasanya kalau ada yang baru, kita tuh udah ngejudge, nggak enak, nggak asik, mungkin galak. Image atau kabar tentang dirinya itu mendahului datangnya dia. Jadi kalau dia asik udah datang duluan, wah ternyata dia nggak terlalu asik. Atau kalau dia galak udah datang duluan, wah ternyata dia galak untuk suatu hal yang bagus. Misalnya demikian. Tahan judging. Karena sebenarnya kita pun kalau dijudge nggak suka. Nah, kalau seperti ini itu sebenarnya dasar akarnya adalah kita insecure, ya kan? Basic kita adalah ketakutan, insecurity. Kalau udah begini, ada beberapa hal yang kita memang udah harus jalankan pas kita punya pekerjaan. Yang pertama, selalu punya extra income. Jadi pekerjaan yang kita punya ini mungkin pekerjaan bagus, gajinya bagus dan sebagainya, tetapi bukan berarti kita nggak ada extra income. Just in case anything happen. Extra income berarti juga ada pekerjaan lain tambahan begitu yang kita lakukan sambil jalan, entah investasi deh bukan pekerjaan, atau entah apapun begitu ya. Sehingga kalau ada hal-hal yang bikin kita insecure, kita udah aman untuk diri kita sendiri. What we feel inside. Selalu punya safety net. Artinya selalu bergaul juga dengan teman-teman yang kadang-kadang bukan bertujuan tertentu ya, tetapi safety net kita bisa jadi teman-teman kita gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di posisi kita nggak aman, kita bisa kontak mereka dan they will help us. Always have safety network.
Sebenarnya ya kalau masalah bos yang pindah ini atau cabut ke tempat baru, kalau di kota-kota besar, major cities begitu, biasanya atasan pindah itu bawa segerbong. Karena dia sendiri juga kalau bangun lagi kenyamanan dalam tim dari nol agak susah, makanya lebih enak bekerja dengan orang-orang yang dia sudah pernah bekerja. Jadi pindah satu gerbong ini sering terjadi kalau di major cities, di Jakarta, di Surabaya, mungkin di Bandung gitu ya. Tapi kalau di smaller size city, mungkin nggak terlalu banyak. Nah ini yang lebih membuat anak-anak yang ditinggalkan menjadi insecure begitu. Tapi pindah ataupun enggak, kita juga harus percaya diri dengan apa yang kita bisa lakukan. Intinya itu, always have that self confidence that we will survive no matter what.